target saya setahun minimal 12-14%, I'm happy with it. Bernard, kalau you antara 12% misalnya ya, kan ada investasi di bond dari perusahaan-perusahaan emiten, yang mana market value dari emiten tersebut juga antara 60 triliun sampai 80 triliun ya. Jadi perusahaan size-nya cukup besar, dia bisa memberikan bond itu bisa 10 sampai 12% ya. Nah itu Bernard berani nggak beli sahamnya perusahaan tersebut? Jadi perjalanannya Bernard tadi setelah untung balik di bumi tadi, terus yang lainnya gimana? Akhirnya tetap berinvestasi saham terus? Tetap. Tapi you masih bekerja di perusahaan? Saya lulus di 2010 Pak, 2009 itu saya udah mulai kerja sambil saya nyicil tugas akhir. Ya. Jadi saya udah sambil kerja. Berinvestasi sendiri kan ya? Betul. Jadi saya kerja, saya trading saham sambil kerjain TA Pak. Di perusahaan kontraktor. Singkat cerita itu terus berlangsung sampai saya juga masuk ke perusahaan tambang, salah satu tambang nikel yang go public juga. Dan hingga akhirnya saya memutuskan kayaknya saya mau jadi full time trader. Itu tahun berapa itu? 2014 Pak. Bernard juga nerusin S2-nya kan? Betul. Itu di tahun berapa ya? 2015 Pak. Oh jadi setelah full time, setelah saya memutuskan gitu, untuk menjadi full time trader dengan saya mengambil sertifikasi WBPE, WAPET, WMI, saya merasa kayaknya kalau saya ambil master degree juga nih untuk menguatkan kita punya basic. Sambil kerja ya tapi. Betul. Seperti itu. Akhirnya saya memutuskan ngambil di UNER Pak untuk master degree-nya hingga selesai dan sampai saat inilah saya masih di dunia keuangan. Oh, jadi investasi sahamnya masih berlanjut. Terus habis itu mulai jadi konsultan maupun dari 2015 Pak. Oh ya 2015 itu. Iya. Saya memberanikan diri dari orang-orang terdekat. Ya. Saya memberanikan diri untuk mencoba sebagai problem solver mereka. Ya. Hingga akhirnya dipercaya mereka untuk hingga saat ini seperti itu. Nah, ada pengalaman menarik nggak bagi Bernard yang berinvestasi itu setelah mengalami bumi ya? Ada nggak hal investasi yang juga serupa gitu? 2020 Pak. Oh itu juga ngalamin 2020 kerugian. Oh jadi, waktu pandemi loh. Betul. Itu pandemi kan turun semua memangnya. Betul. Jadi saya merasa gelagat market gak enak ini sebetulnya sejak 2019. Karena saya merasa ini cycle market crash udah deket nih. Tapi COVID waktu awal 2020 pun kita masih tenang-tenang ya. Betul. Dikira Indonesia ini aman dari Bullet COVID proof. ya. Saya masih ingat Pak. Karena itu ada pengalaman bird flu, avian flu. Betul. Avian flu kan Indonesia gak apa-apa kan. Dan saya masih ingat persis. Saya even akhir tahun, awal tahun itu masih pergi jalan-jalan Pak. Loh saya bulan 3 masih jalan-jalan. Nah. Tahun 2020 loh. Betul. Jadi itu sesuatu yang kita gak pernah alami, pandemi. Saya merasa downturn-nya seberapa banyak ini di market. Iya. Masa sih ini sampai segitunya ke market? Kan kita gak pernah mengalami Pak. Hingga akhirnya saya merasa, ini market dari 2012 kelihatannya memang udah gak enak. Kayaknya potensi breakdown-nya di 2020 dengan trigger pandemi. Ya. Maret saham mulai turun Pak. Saham mulai turun. Singkat cerita portofolio saya indeks berapa ke berapa itu ya? Waktu itu dari 6.000 ya Pak ya, 6.000 sekian ke 3.800. Hampir separuh ya. Benar, hampir separuh. Jadi portofolio saya keseret 30% Pak waktu itu. Karena saya udah belajar mahal di 2008, di mana portofolio saya keseret 80%. Ya. Waktu itu saya masih bisa minta bantuan untuk leverage. Ya. Di kondisi sekarang nggak bisa dong saya minta leverage. Mau minta sama siapa? Ya akhirnya saya mutusin, sell all portfolio. Oh ya? Sell all. Saya udah ngeliat gelagatnya nggak baik. Itu di bulan apa? Bulan Maret Pak. Oh ya di Maret itu sell all. Saya sell all. Belum turun parah dong itu Mas Ian. Udah keseret 30% Pak. Iya tapi belum bottom. Belum bottom. Saya memutuskan untuk sell all. Saya di Javu 2008 dan saya memutuskan kita tunggu momen untuk buy all. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu yang bagi saya 12 tahun yang lalu mungkin saya merasa kacau balau di 2008, ternyata di 2020 itu jadi lesson learn yang sangat berharga. Kalau waktu itu saya nggak berani untuk sell all,
mungkin kacau balau Pak. Lebih kacau balau karena di 2020 itu banyak saham-saham yang mungkin kita rasa aman yang hingga saat ini pun belum balik ke nilai awalnya Pak. Betul. Unilever. Oh iya. HMSP, gudang garam. Ini kan sesuatu yang mungkin nggak make sense pada saat sebelum pandemi untuk bisa semurah ini. Dan ternyata kejadian Pak. Seperti itu. Dan kalau waktu itu kita nggak sempat action cepat, saya rasa saya pasti keseret juga. Nah, Bernard mutusin waktu mulai membeli lagi di waktu kapan? Bulan 5 itu mulai rebound Pak. Bulan 5 itu udah mulai rebound. Beberapa saham komoditas itu saya lihat udah mulai ada pergerakan. Cuman 2 bulan aja ya? Betul. Ini nggak terlalu lama berarti ya? Betul. 2 bulan terus mulai naik. Nah, ini juga belajar dari 2008 Pak. Secara histori, separah apapun krisis kita, downturn itu nggak pernah lebih dari 3-6 bulan. Major krisisnya Pak. Dan untuk total recovery itu setahun 2 tahun total recovery. Jadi itu yang saya berkaca dari 2008 dan saya coba berkaca ke 98 di mana saya belum menghadapi. Oh ternyata tahun 98 yang demikian parah pun itu saham Astra di tahun 2000 udah berlipat ganda dari harga sebelum turun tahun 98. Sehingga waktu itu terjadi di 2020 yang saya lihat satu, saham apa yang kira-kira paling profitable dalam kondisi ini sehingga kalaupun penurunan yang terjadi sekarang ini karena orang butuh duit, orang harus jual, tapi kalau perusahaan ini profitable, perusahaan ini good reputation, good business, Indian orang pasti akan apresiasi balik Pak. Itu yang saya cari. Jadi kita nggak usah cari saham aneh-aneh, kita cari simple deh. Yang kasih dividen gede konsisten, yang dia profit konsisten, yang dalam pernya berapa? Saya waktu itu cari pernya nggak relevan Pak, karena waktu itu saya carinya di saham-saham komoditi yang lagi off cycle, jadi pernya lagi tinggi. Oh malah tinggi. Benar. Jadi book value juga nggak dilihat. Nggak, karena kalau kita masuk ke saham komoditi ini unik Pak. Pada waktu pernya rendah, itu waktu kita jual Pak. Pada waktu pernya tinggi, itu waktu kita beli. Karena pada waktu pernya tinggi, itu biasanya dia at the bottom of the cycle. Pada waktu harga batu baranya rendah, pada waktu dia struggling, pada waktu dia benar-benar dalam kondisi tertekan. Nah, ini adalah bottom price dia Pak. Itu waktu kita beli. Tapi pada waktu dia EPS-nya tertinggi dalam sejarah, pada waktu dia benar-benar udah turn out semua hidden value-nya dia, itu waktu kita jual. Kayak gitu. Jadi ini agak unik nih Pak. Membeli kembali di bulan 5-an kira-kira ya. Bulan 5 saya mulai cicil jual, yang saya cicil beli lagi dong. Cicil beli. Saya mulai cicil beli, yang saya cicil beli pertama itu saya ingat Antam sama Timah Pak. Karena Antam sama Timah ini yang pertama kali saya short waktu bulan Maret. Jadi saya short, saya jual di 800-an, end up di 700-600 baru bersih. Saya beli balik di sekitar harga 400-an. Antam sama Timah kurang lebih sama. Terus itu udah saya diemin, saya cari posisi untuk saham-saham batu bara. Pada waktu itu semua orang ngomong, wah batu bara ini sunset lah, batu bara ini nggak ada future lah, nggak ada pendanaan. Yang saya lihat cuma satu, kalau nggak batu bara, terus apa? Listrik kita dari mana? So far nggak ada investment di green energy yang bisa menggantikan kapasitas batu bara. Nggak bisa dalam waktu cepat kan? Betul. PLTU kan masih pakai batu bara semua. Betul. Sehingga saya merasa dalam kondisi tersunset apapun, batu bara masih ada potensi. Sehingga saya memutuskan, oke, saya cari downturn batu bara. Bulan 11, saya masih ingat, saya semi all in itu Pak ke ITMG. Wow. Saya semi all in ke ITMG. Harga berapa itu? Average saya 9.000 sekian Pak. Waduh. Dapat dividennya aja sudah balik gitu ya. Balik Pak, dari dividen 2022 balik. Ya, 10 ribuan ya. Tapi saya yang 2022 final dividen saya nggak ambil, saya jual. Kembali ke konsep saya, ketika dia EPS tertinggi sepanjang sejarah, itu signal saya untuk saya sell. You jual di harga 20-an berarti? 40-an Pak. Oh sudah 40? Di dividen tertinggi kan di full year dividen 2022. Iya. Di 2023 kemarin. Kalau 40-an you sudah bagger 4 kali? Lumayan. Wah. Jadi saya kembali ke dan konsep. Dan fokus cuma satu aja sahamnya? Yang paling gede di situ. Itu yang core stock saya di situ. Dan sekarang nggak invest itu lagi? Belum masih? Belum.
Oh, masih belum ya? Masih belum. Iya. Masih berusaha cari posisi yang pas, Pak. Oke. Ini Sobat Sukses. Ini kita ngomong-ngomong soal saham, kita nggak ada sponsor apa-apa, kita juga nggak menganjurkan untuk ini jual atau beli. Bukan anjuran jual atau beli atas satu emiten apapun. Ya. Ini murni sifatnya edukatif. Dan tadi ngomong semua, ini semua kan history juga ya. Betul. Dan saya mau tanya pun kan, ini juga bukan ada keinginan untuk mempromosikan saham juga. Jangan salah paham. Tidak berkepentingan, gitu ya. Pak. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan-kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan-kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive, stay on fire. Jadi memang waktu saya mau jual terakhir bersih di 40 ribuan dengan iming-iming dividen 6.500, Pak. Itu sempat galau. Bener nggak nih saya jual nih? Ya. Bener nggak nih saya jual nih? Tapi kembali lagi, saya punya prinsip batu bara harus dijual pada saat IPS-nya peak. Ya. Pada saat IPS tertinggi dan kita forecasting, saya hitung bahwa oke, IPS dia di tahun 2023 ini kisaran 8.000 sampai 10.000. Ya, betul. Dimana dengan harga 40.000 berarti PI-nya 4. PI 4 ini nggak menarik dibandingkan batu bara yang lain. Ini jadi nggak spesial gitu, Pak. Kalau PI 2 kita bicara. Tapi yang saya heran itu kan you sudah untung demikian banyak ya. Dan kalau dilihat dari historical dividen yang dibagi oleh ETMG kan konsisten banget ya. Betul. Selalu baginya itu betul, rutin ya. Atau mungkin itu karena kepemilikannya dari pihak asing ya. Betul. Jadi cash cow lah. Berkepentingan ya. untuk menarik sebanyak mungkin. Ya, nah saya herannya waktu dia drop di 20-an ribu ya. Barusan ya Pak ya? Iya kan 22 ribu ya. Betul. Itu kok nggak beli ya? Itu padahal kan you sudah jualnya kan di 40 kan udah cuannya luar biasa itu. Dan ini kan seperti cash cow yang bisa dapetin dividen terus ya. Betul. Itu saya merasa saya miss out satu Pak. Saya pesimis terhadap bottom dari coal. Oh, jadi Bernard merasa itu masih akan pecah? Betul. Oh. Jadi saya waktu itu forecast kalau coal ini sekitar 160 sampai 180, mungkin EPS yang bersangkutan di sekitar 9 ribuan. Ternyata kan coal diseret sampai 120 Pak. Dimana saya sempat pesimis dan meragukan tesis saya sendiri, oh mungkin coal bisa tes 100 nih. Nah kalau coal tes 100 mungkin dia bisa EPS hanya di kisaran 6.000, 7.000, saya mungkin tunggu di kisaran 17-18 ribu. Karena itu per 34 itu berarti. Benar. Kalau di 22.000 bagi saya itu masih kurang murah Pak. Ternyata ketidakyakinan saya terhadap tesis saya sendiri ini yang membuat saya kehilangan kesempatan dan saham ini akhirnya naik 50% Pak. Seperti itu. Kalau saya tanya Bernard ya, investasi Bernard sendiri ya. Yap. Itu selama 5 tahun atau selama 10 tahun, you pernah hitung nggak CAGR-nya itu berapa persen? Karena atau ada target nggak? You ada target nggak? Target saya simpel Pak. Kalau saya target simpel. Target saya setahun minimal 12 sampai
14% I'm happy with it. Di bawah Warren Buffett dong. It's okay. Karena bagi saya gini Pak, kita menargetkan sesuatu yang bagi kita no burden, ketika kita dapat bonus itu lebih happy Pak. Oh gitu. Daripada kita target 20, ternyata kita achieve 21. Oke. Dibandingkan target 12, achieve 21, itu happy-nya beda Pak. Ya itu mungkin ada pemikiran seperti itu ya. Benar. Tapi bagi saya, pemikiran kalau goal atau target itu you tidak berani setting tinggi, you agak rendah. Misalnya nih, you pada tahun itu you sudah nyampe 12, 15. Udahlah santai aja, tahun ini udah nutup dah. Jadi setengah tahun lagi nggak usah ngapa-ngapain, ini udah nutup. Misalnya punya pemikiran yang tidak diomongkan dan you ngelakukan karena itu natural gitu. Tapi kalau misalnya you masih, waduh ini masih targetnya kurang separuh ini, apa yang mesti saya lakukan ya? Apa yang mesti saya kerjakan ya? Jadi ada pembedanya di sana. Setuju Pak, setuju. Nah, Warren Buffett itu kan di Amerika. Amerika itu tidak gampang dapat 18. Exactly. Menurut saya perusahaan di sana itu untuk growth double digit aja berat. Betul. Tapi kalau you di Indonesia, perusahaan yang growth double digit itu banyak. Betul. Ya. Jadi Pak, BCA aja 20-30% Pak. Iya. Saham itu seharusnya bisa lebih tinggi dibanding dengan investasi di Amerika ya. Kalau saya pribadi konsepnya seperti ini Pak. Saya ini mencegah saya terlalu agresif. Oke. Jadi ini yang saya omongkan cuma saham aja ya. Maksud saya yang investasi di benar, Pak. Saham ini jadi, ada nggak goal sebetulnya targetnya gini gitu? Pak. Kalau saya, kenapa kok target saya ini sebetulnya kelihatannya minimalis ya Pak ya? Karena bagi saya gini, ketika saya target setahun saya pengen CAGR 30-40%. Ini akan berpengaruh ke stock selection saya Pak. Otomatis stock selection saya ini pasti banyak yang agresif stock. Di mana mungkin itu akan menimbulkan unnecessary risk bagi saya. Oke. Nah, dengan saya memiliki target yang lebih reasonable dan saya tahu bahwa memang kondisi market ini secara average kalau kita tarik 10 tahun ya, returnnya memang IHSG di sekitar 10%-an Pak. Ya. Jadi oke, at least saya harus beat IHSG. Tapi gini, Bernard, kalau you antara 12% misalnya ya, kan ada investasi di bond dari perusahaan-perusahaan emiten yang mana market value dari emiten tersebut juga antara 60 triliun sampai 80 triliun ya. Jadi perusahaan size-nya cukup besar, dia bisa memberikan bond itu bisa 10 sampai 12% ya. Bahkan mau kasih 16% pun bisa Pak, bedanya satu. Nah kalau itu you invest di sana kan sudah nggak usah mikirin saham jual beli, kan itu pasti you dapetin kalau perusahaan tersebut tidak bankrupt kan. Nah ini Pak, garis bawahnya adalah kalau perusahaan tersebut tidak one prestasi. Iya, iya. Di mana kontrol terhadap perusahaan ini menjadi tidak one prestasi bukan di tangan saya. Oh iya. Di mana saya hanya menjadi passive investor, ya kalau dia selamat saya untung, kalau dia nggak selamat resiko. Tapi ketika di saham, ada potensi saya dapat lebih dengan resiko yang saya bisa atur sendiri. Ya. Konsep saya di situ Pak. Jadi pilihannya di sana. Benar. Jadi kenapa kok saya nggak mau high yield bond? Karena bagi saya high yield bond saya nggak bisa atur perusahaannya Pak. Dan resiko ya. Resikonya high yield itu karena dia mungkin kenapa kok bisa tinggi begitu? Exactly. Ya. Karena bagi saya gini, kalau bank, reputable bank bisa kasih loan single digit, kok dia susah banget sih cari loan sampai kasih 12, 13, 16%? Ya. What's wrong behind it? Ya. Apakah dia nggak bankable? Ya. Ataukah dia memang struggling? Ya. Karena tapi kalau ada emiten seperti itu, kan bisa ya dilihat dari sisi data di OJK atau di mana. Nah itu Bernard berani nggak beli sahamnya perusahaan tersebut? Jadi kalau misalkan dia jual high yield bond, saya berani nggak beli sahamnya? Kan ini pilihannya dua kan? Betul. Wah, sahamnya kok murah ini. Betul. Tapi bondnya kok tinggi banget gitu. Betul. Itu menjadi pertimbangan. Saya ngelihat simple Pak. Latar belakang perusahaan ini bayar bond segitu mahal untuk apa? Ya karena mereka memang nggak bisa putar ya, karena revenue-nya nggak bagus. Kalau saya sendiri melihat ada kecenderungan kalau perusahaan ini profitable, perusahaan ini punya aset. Nggak profitable, justru nggak profit sehingga dia karena membutuhkan dana menurut untuk saya perputaran kan. Profitnya dia kesedot untuk pembayaran bunga yang tinggi. Iya, jadi kayak benar. Padahal kalau kita buang, jadi kadang-kadang dia repoin sahamnya juga kan. Betul. Makanya kalau saya lihat biaya bunganya dia kalau kita buang, perusahaan ini sebetulnya profitable. Oh iya, iya betul. Padahal kalau dengan
bunga yang high yield ini dibuang, dia bisa ada opsi pendanaan yang lain. Itu kalau hutangnya sampai 10 triliun, kalau rata-rata 10% itu sudah Betul. 1 triliun. Nah, Betul. dia penjualan cuma 2 triliun. Betul. Gimana bisa laba? Berarti Karena kan bunganya aja sudah habis itu. ada apa ini di belakang? Ini kan yang kita harus sadar, Pak. Ada Ya, apa ini di belakang? biasanya perusahaan-perusahaan begitu itu yang over investment, sehingga Betul. akhirnya dia nggak mendapatkan yang diinginkan, terjadi pandemi, terus terjadi Betul. macam-macam, Betul. akhirnya bebannya besar, revenue nggak bisa naik sesuai yang Betul. diharapkan, Betul. jadi dia kegulung terus itu, kegulung terus. Makanya kalau saya pribadi, Nah, tapi dia sahamnya kan masih ada di pasar kan banyak orang juga nggak paham. Betul. Dia kan, wah ini kok murah ini. Murah ini kan relatif, Pak. Oh ya, Ada orang yang menilai murah ini hanya dengan melihat book aset, value. melihat aset, nggak melihat Betul. revenue, nggak melihat laba dia. Betul. Padahal kita tahu aset atau book value ini hanya didapat pemegang saham setelah semua kewajiban beres. Hak pemegang saham itu paling terakhir. Ya. Dan kita beli saham itu tujuannya apa, Pak? Untuk Capital gain. dapatkan profit, dapatkan Dividen. capital gain, dividen ya. Nah, kalau perusahaan ini kita beli hanya karena asetnya murah nih Ya. dibandingkan nilai pasarnya. What's the point? Apakah kita berharap perusahaan ini dilikuidasi? Ya. Kan nggak ada poinnya, Pak. Menunggu miracle. Iya. Berarti kan kita berharap bahwa ada orang yang mau beli Investor asetnya, baru atau manajemen baru. betul. Dimana itu kan bisa memakan waktu setahun, 2 tahun, atau 10, Ya, 20 tahu, tahun. tergantung dari ownernya kan, mau Betul. lepas atau enggak kan. Betul. Dan ini kan uncertainty levelnya tinggi, Pak. Betul. Jadi kalau saya diomong, ini book value-nya cuma setengah loh. Oke, book value setengah, tapi lu nggak punya earning. Lu nggak punya dividen. Terus potensi untuk capital gain di mana? Loh, ada yang punya earning, ada yang nggak punya hutang, price book value cuma 0,2, 0,3. Biasanya faktor liquidity juga, Pak. Oh ya, nggak terlalu liquid. Benar, Tapi benar. itu labanya diakumulasi terus tanpa pernah bagi dividen juga. Benar, Waduh, ini perusahaannya murah, tapi benar. Ya, itu kan yang tapi kita lihat. kapan itu bisa kembali normal kan? Benar, ini kan berarti kan kembali lagi ke faktor ownership. Iya. Jadi Macam-macam lah ya. Ini Benar. owner atau perusahaan ini macam-macam. yang paling penting dalam memilih perusahaan, Pak, bagi saya satu, selain kita tahu bisnisnya, yang kedua apa? Karakter owner, Pak. Ya. Karakter owner ini seperti apa? Kalau Ya. memang dia mau ngekepin semua cuannya, dia earning bagus, growth bagus, tapi semua dikekep, nggak pernah mau dibagi. Ya. Jadi return earning terus. Jadi Tapi harga dia sahamnya nggak ter- kemana-mana. turun terus sampai akhirnya tidak dihargain sama investor Betul, kan? betul. Karena orang melihat, lu punya cash banyak buat apa? You nggak even buy back your stock. Berarti Iya. kamu sendiri nggak confident dong bahwa Iya. sahammu ini murah. Iya. Dan cashmu nggak pernah dibagi dividen. Berarti Iya. you nggak pernah value your Tapi stakeholder. ngapain perusahaan begini di go publikin, saya juga kadang bingung. Karena kan kita melihat dari sudut pandang kita, Pak. Kita nggak tahu dari sudut pandang owner. Ada 1001 cara bagi owner ini untuk mengambil duit dari perusahaan. Ya, tapi bagi investor kan nggak happy ya. Betul, betul, Perusahaannya you sehat, untung Betul. bagus. betul. Tapi harga sahamnya you Harga saham nggak murah sekali, kemana-mana, dividen nggak pernah bagi. Ya kalau Iya. saya model-model kayak gitu sih, ya saya you nggak tinggal. masuk ya. Saya tinggal, Pak. You nggak masuk ya. Saya tinggal. Karena bagi Hmm. saya GCG-nya pasti nggak cukup bagus. Ya. Karena nggak mungkin siapapun punya perusahaan, saya rasa Pak Hermanto pun punya perusahaan, kalau perusahaannya cuan, pasti Pak Hermanto mau dong terima dividen, ya kan? Apalagi dividen sekarang nggak kena tax. Betul, Nggak kena tax sudah. betul, Hanya 3 tahun aja you mesti invest di Indonesia kan. betul. Siapa sih yang nggak mau terima hasil dari perusahaannya sendiri, Pak? Kecuali dia udah terima hasil dengan cara yang berbeda. Nah, ini kan Iya. yang kita nggak bisa tahu sebagai Ya. public investor, retail investor. Kita harus Oke. cari lebih dalam. Kalau misalkan secara bisnis, perusahaan ini jangan-jangan cost center nih. Iya. Perusahaan ini benar, dia nggak pernah bagi dividen karena cost-nya semua dibebankan ke sini. Dia udah profit tempat lain. Oke. Bisa jadi kan seperti itu, Pak. Ya. Atau simply ya memang perusahaan ini jadi kayak family office-nya dia. Mau Ya. beli aset apa semua dinamakan perusahaan. Ya. Yang bisa nikmatin cuma dia. Ya. Kita retail investor nggak bisa menikmati. Ada juga mungkin yang markup, ya kan? Exactly. Jadi markup waktu investasi mesin. Nah, Betul. itu kan berarti dia yang menikmati markupnya. Betul. Para pemegang saham yang beli saham-saham ini nggak dapat apa-apa. Dividen juga nggak dibagi, wong sudah diambil di atas. Betul. Kan? Udah jadi cost, Pak. Jadi kos. Udah jadi cost. Ngomongnya return earning untuk ekspansi. Ya. Di mana ekspansi dia yang harusnya 100 jadi 1000. Nah,
Gampangannya kan seperti itu, Pak. Ya. Return earning-nya habis benar untuk ekspansi, jadi ekspansinya. Ya. Tapi yang harusnya cost-nya cuma 100 jadi cost-nya 1000. Ya. 900-nya kemana? Ke ya. pihak yang berkepentingan, kan seperti itu, Atau Pak. kalau misalnya invest tanah dan bangunan, Exactly. mungkin milik dari afiliasi company atau milik pribadi, nah itu kan final tax cuma 2,5% bagi penjual. Betul, ya. Pak. Wah, itu Betul. dia bisa menjual dengan harga yang tinggi, ya itu cuannya juga sudah kembali ke dia sendiri kan, kantong kiri, kantong kanan. Karena jadi di perusahaan ini nggak perlu bagi dividen, sudah dikasih ke company-nya sendiri. Karena cost untuk developnya bukan di dia, tapi kenaikan asetnya di dia. Iya. Dan yang makan siapa? Company-nya dia. Makanya nih Sobat Sukses harus pinter-pinter ya. Betul. Untuk jadi memilih emiten. Kita nggak boleh terlalu polos, Pak, lihat satu perusahaan. Kita harus tahu persis apa yang kita beli. Makanya kembali lagi, kita harus paham kita ini beli apa. Kalau kita nggak paham kita beli apa, ya akhirnya hal-hal yang tadi kita ceritakan ini terjadi dan kita terjebak di dalam. Perusahaan ini profit tapi kok nggak bagi-bagi ya? Perusahaan ini harusnya bisa sekian, growth-nya kok segini terus ya? Ternyata ada banyak hal yang mungkin kita harus lebih paham terhadap bisnisnya, karakter bisnisnya. Nah, ini sekarang mungkin pembelajaran bagi Sobat Sukses ya. Iya, Pak. Kalau punya uang 100 juta dengan punya uang 1 miliar atau 10 miliar, itu tentu strategi investasinya berbeda-beda ya. Betul, Pak. Mungkin bisa di-sharingkan ini sama Bernard ya. Sebaiknya bagaimana dan investasi apa yang kira-kira bisa menguntungkan dan para Sobat Sukses ini bisa tetap fokus di bidang yang dia kerjakan. Nah, ada pertanyaan saya juga, kalau investasi saham itu sebaiknya trading, kalau ada untung dia beli, jual, beli, atau investment itu harus beggar atau harus jangka panjang. Nah, ini juga salah satu yang saya lihat banyak sekali ya anak-anak muda sekarang ini investasi saham tapi dia fokusnya kan buy and sell ya tiap hari. Bahkan ada yang tiap hari tiap berapa untung dikit jual beli terus gitu ya. Ya. Jadi begini, Pak. Kalau untuk dana kita 100 juta, 1M, 10M, 100M, tentu alokasinya berbeda-beda. Betul. Dan kita juga melihat usia kita di berapa. Ya. Jadi selain size dana kita juga melihat usia. Karena ada kalanya kita ini wealth accumulation, ada kalanya kita ini butuhnya wealth retention, Pak. Kita butuhnya itu mempertahankan dari yang kita punya supaya nggak jadi lebih miskin. Nah, ini kembali lagi, kalau misalkan kita punya uang 100 juta di usia yang udah senja, ya janganlah kita masuk ke aset-aset yang beresiko. Kita harus tahu diri, Pak. Coba ambil yang usia antara 25 sampai ya 35 lah. Saya asumsikan seusia saya, Pak. Ya. Kalau seusia saya punya uang 100 juta, saya pilihnya satu, Pak, stok. Saya cuma single instrument stok. Dan stoknya yang blue chip atau yang bagaimana? Kalau 100 juta ini adalah bagian dari total kekayaan saya semua, saya pasti akan sparekan at least 30% blue chip, Pak. 70% saya cari yang alpha. Tapi kalau memang 100 juta ini ternyata hanya 50% dari net worth saya, ya 100 juta ini saya pasti cari alpha semua, Pak. Karena kita masih muda, kita masih banyak waktu untuk regain our loss. Yang you maksud alpha itu tadi saham-saham apa? Saham-saham yang bergerak secara outlier, Pak. Jadi kita cari alpha ini, kita cari saham-saham yang ada corporate action, saham-saham yang turnaround, saham-saham yang memang menjanjikan return yang berlipat. Itu informasinya susah itu. Kalau Sobat Sukses itu susah dapatkan informasi seperti itu ya. Karena biasanya ini orang-orang dari ini sekuritas, dia kan cuma ingin jual beli, dia cuma kasih data teknikal aja. Ini teknikalnya ini mau naik, mau teknikal mau turun, bahkan fundamental aja mungkin nggak cerita juga dia. Betul. Nah, ini pintar-pintar kita untuk cari insight, Pak. Cara kita cari insight gimana? Kita harus melebarkan kita punya pergaulan. Apakah pergaulan ini melulu harus dengan orang-orang yang punya info A1? Enggak juga, Pak. Kita juga harus tanggap dengan segala perubahan. Contoh, saya ngomong kayak salah satu perusahaan properti yang backdoor listing. Itu sebetulnya udah terjadi isunya dari 2021, Pak. Dan kalau kita di dunia pasar modal, isu ini udah berkeliaran. Tinggal kita masukkan ke make sense kita, kok tiba-tiba ada direksi yang berubah ya? Kok tiba-tiba manajemennya berubah ya?
Mungkin kita nggak bisa dapat bottom, Pak. Seperti orang-orang market yang mungkin dapat infonya pertama. Tapi at least kita dapat the whole picture. Kita dapat the whole picture dan kita bisa menikmati upside yang tersisa. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan alpha ini kan perusahaan-perusahaan yang turnaround, perusahaan yang memang dari rugi menjadi untung, perusahaan yang mungkin dari bukan apa-apa di backdoor untuk menjadi perusahaan yang gede, dengan dia corporate action right issue, dia ada capex untuk membesarkan usaha. Nah ini kita harus tangkap, Pak. Oke, kamu mau right issue. Right issue kan kita semua bisa tahu dong. Di IDX kan setiap saat ada pengumuman, Pak. Oh, perusahaan ABC ini mau right issue. Right issue ini untuk apa? Right issue ini seberapa besar? Penggunaan dananya masuk akal nggak? Ya. Nah, kalau dari semua paparan itu kita merasa masuk akal. Untuk akuisisi aset-aset yang juga bermanfaat. Untuk pertumbuhan portofolio mereka. Ya. Betul. Nah, berarti ini ada potensi dong untuk kita dapat alpha. Nah, tapi kalau misalkan dia right issue udah jumlahnya gede, tapi purpose dari penggunaan dananya kita juga nggak jelas, ya jangan dibeli. Udah dilupakan aja. Cari yang lain. Carikan yang lain. Kalau itu benar terus jadinya naik, ya udah. Jadi bukan rezeki kita. Nggak usah disesalin. Bukan rezeki kita, Pak. Iya. Itu rezeki orang yang yakin. Saya sih selalu percaya kita ini punya rezeki masing-masing. Iya. Jadi selalu happy ya. Betul. Dan kita itu rezeki kita datang kalau kita siap. Iya. Kalau ternyata kita udah tahu, ternyata kita nggak dapat, berarti kita belum siap. Oke. Nah, pertanyaan tadi saya yang mengenai trading atau investasinya harus punya goal bagger atau naik tertentu baru you lepas, itu gimana? Kalau bagi pemula, Pak, dengan istilahnya paparan di pasar modal ini bukan sebagai full time trader, dia hanya sebagai sambilan.